Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operator membership dan operator identity. Pertama kita akan membahas mengenai apa itu operator membership dan kedua apa itu operator identity. Oke, pertama operator membership. Operator membership itu adalah sebuah operator di dalam Python yang tujuannya untuk mengecek apakah sebuah variabel itu merupakan anggota dari sebuah daftar atau sebuah list. Di operator membership dikenal dua keyword, yakni pertama in, kemudian not in. In ini untuk mengecek apakah sebuah variabel itu merupakan member atau anggota pada sebuah list atau daftar atau tuple atau bisa dictionary. Kemudian kalau not in, nah ini untuk mengecek apakah dia bukan sebagai anggota atau memang terdaftar sebagai anggota. Ya, kalau pertama ini yang in, apakah dia anggota. Yang kedua untuk mengecek apakah dia bukan anggota. Agak gimana ya? Tapi ya begitulah tata bahasanya, tata caranya di Python. Oke, mengenai operator membership intinya dikenal dua keyword. Di sini kita kenal dua keyword baru. Pertama in dan not in. Cara penggunaannya bagaimana? Kita langsung praktek bagaimana caranya. Oke, kita buat sebuah program sederhana namanya membership.py. Oke, pertama kita buat sebuah program sederhana. Misalnya saya punya dua buah variabel. Variabel A nilainya 10, variabel B nilainya 20. Kemudian saya punya sebuah list. Sebuah variabel bertipe list namanya daftar. Masih ingat cara membuatnya? Ya, ketik nama variabelnya, kemudian sama dengan, lalu kurung siku, kurung buka dan kurung siku, jadilah sebuah list. Kemudian listnya kita isi. Kita isi angka misalnya 10, terus 55, 63, 33, 78, dan 44 umpamanya. Oke. Nah, kemudian untuk mengeceknya kita bisa menggunakan percabangan if. Sekali lagi percabangan if ini belum pernah saya ajarkan, tapi saya kasih contoh di sini cara penggunaannya. Soalnya nanti ada pembahasan tersendiri mengenai percabangan. Caranya gini, if alias jika A, ya nanti variabel A ini in, kemudian bukan list tapi daftar, lalu tutup dengan kurung tutup. Jadi dia akan mengecek apakah variabel A berada di dalam daftar. Jika memang ada, maka cetak tampilan ini, yakni variabel A ada di dalam daftar. Oke. Kemudian jika tidak ada, else, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka jalankan kondisi berikut ini, yakni cetak tampilan bahwa variabel A tidak ada di dalam daftar. Oke. Sebelum dijalankan kita lihat dulu variabel A nilainya 10. Di dalam daftar ada angka 10, 55, 63, 33, 78 dan 44. Berarti A ini ada dalam daftar ya. Berarti yang kecetak yang mana? Coba kita jalankan. Variabel A ada di dalam daftar. Ya, karena A ini nilainya 10. Sedangkan 10 ada di dalam daftar. Gimana kalau A ini tidak ada di dalam daftar? Kalau nggak ada di dalam daftar, ya misalnya kita ganti jadi 15. Kemudian kita jalankan, yang tercetak adalah variabel A tidak ada di dalam daftar. K-nya kurang. Oke. Gimana? Jelas? Jelas ya, gampang sekali ini. Sangat mudah. Saya balikin ke 10 deh. Terus yang not in.
not in itu sama aja sih sebenarnya, mirip penggunaannya. Kita gunakan logika percabangan seperti di atas. If A, yang A bukan A. Sekarang kita pakai B, kemudian not in. Nah, ini kuncinya di sini ya, not in daftar, tidak ada di dalam daftar, maka cetak tampilan berikut. Saya salah copy paste saja biar cepat. Print variabel B tidak ada di dalam daftar, copy dulu. Kemudian else, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka jalankan perintah ini. Tampilkan variabel B ada di dalam daftar. Oke, kita coba jalankan lagi programnya. Oke, ini turunin dulu. Oke, jalankan. Variabel B tidak ada di dalam daftar. Kenapa? Ya, B nilainya 20. Angka 20 tidak ada kan di dalam sini. Nah, gitu. Nah, kalau seandainya B ini ada dalam daftar, misalnya B itu 44. Kemudian kita jalankan kembali. Variabel B ada di dalam daftar. Gitu. Gimana? Gampang ya? Gampang sekali. Ini contoh sederhana penggunaan in dan not in. Salah satunya menggunakan logika if else. Oke. Oke, itu tadi mengenai operator membership. Sudah paham ya? Gampang sekali. Gampang banget. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai operator identity. Seperti apa itu? Mirip dengan operator membership. Sama-sama untuk memproses variabel. Cuman bedanya kalau membership itu kan untuk memeriksa apakah sebuah variabel terdaftar pada sebuah list. Tapi kalau identity ini untuk mengecek apakah sebuah variabel itu identitasnya sama dengan variabel yang lain. Jadi intinya untuk membandingkan dua variabel apakah keduanya memiliki identitas yang sama atau tidak. Oke, contohnya gini. Nah, di sini kita gunakan dua buah keyword baru. Pertama keyword is, kedua is not. Cara penggunaannya mirip sama sebelumnya. Oke, yang penting kita pahami dulu, kita gunakan dua keyword baru di sini, is dan is not. Is ini untuk mengevaluasi apakah sebuah variabel itu sama dengan sebuah variabel yang mau dibandingkan. Misalnya kita punya variabel A dan B. Apakah A itu sama dengan B? Nah, gitu. Tapi kalau yang is not ini untuk mengecek apakah kedua variabel ini berbeda atau tidak. Kalau ini untuk mengecek sama atau tidak, ini untuk mengecek berbeda atau tidak. Oke, kita langsung praktek aja. Oke, misalnya saya punya dua buah variabel A dan B sama. Ini saya hapus dulu. Jadi, di dalam Python yang namanya variabel itu, variabel integer dalam hal ini, yakni variabel A dan B, ini punya identitas sendiri di dalam memori. Bukan dalam memori, dalam interpreter Python itu punya identitasnya masing-masing. Untuk menampilkan identitasnya gunakan fungsi, bukan fungsi ya, tapi bukan perintah ya, ini fungsi bawaan namanya ID. ID kemudian diikuti dengan tanda dalam kurung buka dan kurung tutup. Di dalamnya kasih nama variabelnya. Itu. Nah, untuk menampilkannya ya seperti ini caranya. Misalnya ID A, kemudian ID B. Coba kita lihat. Kemudian kita jalankan. Oh iya, kurang. Harus pakai print. Lupa saya. Print ID A, kemudian print ID B. Coba kita jalankan. Nah, perhatikan ini ID ini adalah identitas yang unik untuk tiap-tiap variabel. Bukan hanya variabel tapi objek juga bisa. Nanti kita belajar lebih jauh tentang objek.
Nah, ini A nilainya 10, B ini 44. Perhatikan ID-nya beda nggak? 21384. Oke, perhatikan ya. Ini sampai sini ini sama nih, tapi belakangnya beda nih, buntutnya yang 4 digit ke belakang ini. Nah, ini. Yang atas 2624, yang bawah 3712. Ini identitas. Ini identitas dari tiap-tiap variabel. Mungkin Anda bertanya, ya pasti beda dong. Karena mungkin Anda punya pendapat ya, pasti beda dong karena isinya aja beda. Betul, isinya beda. Makanya ID-nya juga beda. Seandainya isinya sama, kalau kita jalankan, nah, identitasnya sama. Jadi yang namanya identitas itu melihat dari nilai dari variabelnya, dia sama atau tidak. Meskipun variabel A dan B itu variabel yang berbeda, tapi konten atau isi dari variabel itu ternyata sama. Sama-sama 10, sehingga identitasnya pun juga sama gitu. Oke, paham ya mengenai identitas? Yang penting Anda pahami dulu konsep identitas ini. Oke, saya kembalikan, misalnya B-nya 20. Oke, sekarang saya mau buat sebuah tampilan dulu. Print A adalah nilai A dengan identitas ini deh, ID-nya adalah ID dalam kurung A. Oke, saya copy paste saja ke bawah. Ini saya buat sekedar bikin tampilan aja, buat nampilin identitas masing-masing variabel. Oke, coba dijalankan dulu. Oke, variabel A 10, ID-nya sekian 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 sekian, variabel B 20, ID sekian sekian sekian. Perhatikan ya, identitasnya beda. Sekarang kita kembali ke pembahasan identity. Nah, kita akan buat sebuah program untuk mengevaluasi apakah si variabel A dan B ini punya identitas yang sama atau tidak. Oke, caranya gini. Kita gunakan percabangan if else yang seperti sebelumnya. Caranya gini, if A is B, ya. Kita kenal dua keyword ya, is dan is not. Kita gunakan yang is. Jika A is B, artinya jika A ternyata sama dengan B, adalah B juga, itu isinya adalah sama dengan B juga, maka cetak tampilan ini. Print A dan B punya identitas yang sama. Oke. Jika tidak, maka cetak, copy paste, A dan B tidak punya identitas yang sama. Oke, sekarang kalau saya jalankan, yang tampil yang mana? Coba analisa, ayo. Baris yang pertama atau baris yang kedua? Kita tes ya. Yang jalan adalah baris kedua. A dan B tidak punya identitas yang sama karena ya identitasnya tidak sama karena isinya sudah berbeda gitu. Nah, gimana kalau seandainya sama-sama 20? Apa yang terjadi? Kita jalankan. A dan B punya identitas yang sama. Punya identitas yang sama karena punya nilai yang sama. Begitu. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, lanjut sedikit lagi. Tadi is, sekarang is not. Nah, kalau is not berarti kita coba bikin percabangan baru di sini. If A is not B, tidak sama dengan B, maka tampilkan yang ini.
A dan B tidak punya identitas yang sama. Else, tampilkan, copy paste saja. Memang saya ini tukang copas, tukang copy dan paste. A dan B punya identitas yang sama. Oke, kita jalankan. Misalnya A-nya ini 10, saya balikin. Maka yang tercetak adalah, ini saya hapus saja dulu. Kita bahas yang is not, fokus ke is not dulu. A dan B tidak punya identitas yang sama, tentu saja karena dua-duanya berbeda. Oke, silakan Anda utak-atik sendiri. Oh ya, sebelum utak-atik, coba kalau saya ganti dulu ini. 20. Yang tampil adalah A dan B punya identitas yang sama. Gimana? Paham logikanya? Paham dong. Ini gampang banget. Gampang sekali. Sangat mudah. Jadi intinya is not dan not, is sama is not, yaitu kalau is itu untuk mengecek apakah dia sama, kalau is not itu mengecek apakah dua variabel tersebut tidak sama. Gampang ya. Kalau gampang silakan Anda utak-atik sendiri, Anda coba-coba sendiri, Anda eksperimen sendiri sampai Anda benar-benar paham mengenai apa? Operator membership dan operator identity. Oke, kalau sudah paham dan mau praktek, berarti dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe kalau berkenan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.